Coba jujur deh, berapa banyak dari kita yang sekarang pengen mulai investasi? Pengen uang kerja buat kita, bukan kita kerja terus buat uang. Tapi kenyataannya, tabungan masih nol, dana darurat belum ada, utang masih numpuk. Kondisi keuangan belum siap, tapi keinginan investasinya udah keburu jalan. Akhirnya yang ditanyain bukan fondasi keuangan, tapi langsung lompat jauh, saham atau kripto. Padahal akarnya belum beres, tapi udah mikirin cabangnya. Tenang, kalau kamu ada di posisi ini, kamu bukan bodoh. Kamu cuma belum sadar. Dan di video ini, kita mulai dari kesadaran itu dulu. Saya pernah kenal seorang karyawan, gajinya UMR, kerjanya rajin, niatnya baik, dan cuma punya satu tujuan, pengen hidupnya ke depan lebih aman. Masalahnya, dia mulai investasi bukan karena siap, tapi karena takut ketinggalan. Masuk grup Telegram yang katanya cuan cepat karena lihat orang lain pamer untung. Begitu harga turun sedikit, dia langsung panik. Tidur nggak nyenyak, kerja nggak fokus. Setiap buka aplikasi, rasanya deg-degan terus. Akhirnya dia jual semuanya, di kondisi rugi. Dan setelah itu dia bilang, investasi nggak cocok buat orang kecil kayak saya. Padahal masalahnya bukan investasinya, bukan juga karena dia bodoh, tapi karena dia lompat tangga, padahal belum naik anak tangga pertama. Kalau fondasi keuangan belum kuat, investasi sekecil apapun terasa menakutkan. Jadi, sebelum nanya investasi apa, kita harus sadar dulu, kita sudah siap atau belum. Banyak orang punya keyakinan seperti ini. Nanti aja investasi kalau sudah kaya. Seolah-olah investasi itu cuma buat orang yang uangnya sudah berlimpah. Masalahnya, kalau terus nunggu kaya dulu, kita nggak akan mulai. Waktu jalan terus, tapi uang kita nggak pernah dilatih buat tumbuh. Justru orang yang terjebak miskin struktural harus belajar investasi. Bukan buat cepat kaya, tapi buat pelan-pelan keluar dari lingkaran yang sama. Mitos berikutnya, katanya kalau modal kecil, percuma investasi. Karena yang sering dilihat itu besar kecilnya angka, bukan prosesnya. Akhirnya banyak orang nunggu gaji naik, nunggu bonus, nunggu rezeki besar. Padahal yang bikin beda itu bukan nunggu, tapi mulai. Yang bikin hasil investasi besar itu bukan modalnya, tapi konsistensinya. 100.000 rutin tiap bulan jauh lebih kuat daripada 1.000.000 tapi cuma sekali. Mitos paling berbahaya adalah ini, investasi buat cepat kaya. Kedengarannya menarik, tapi disinilah banyak orang mulai salah arah. Begitu tujuannya cepat, sedikit turun langsung panik. Emosi naik turun, keputusan jadi impulsif, dan ujung-ujungnya malah rugi. Investasi itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan. Yang menang biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Kalau tujuanmu cepat kaya, itu spekulasi. Investasi itu maraton, bukan sprint, dan maraton dimenangkan oleh mereka yang sabar. Kalau dengar kata investasi, kebanyakan orang langsung kepikiran saham, reksadana, atau kripto. Seolah-olah investasi itu selalu soal produk. Tapi ini yang jarang dibahas. Investasi pertama pemula itu bukan saham, bukan reksadana, dan bukan juga kripto. Sebentar, kalau bukan itu semua, lalu apa sebenarnya investasi pertama buat pemula? Investasi pertamamu adalah kebiasaan keuangan yang benar. Cara kamu memperlakukan uang jauh lebih penting dari produk apapun. Karena kebiasaan menentukan arah hidup finansialmu. Cara kamu mengelola uang hari ini, itu yang menentukan tenang atau tidaknya hidupmu nanti. Kebiasaan pertama yang paling penting, sisihkan uang di awal gajian. Jangan nunggu sisa, karena kalau nunggu sisa, biasanya memang nggak pernah ada. Berapapun nominalnya nggak masalah, 100.000, 200.000. Yang penting kamu sedang melatih kebiasaan, bukan mengejar angka besar. Kebiasaan kedua, hidup di bawah penghasilan. Bukan berarti pelit, tapi sadar batas. Karena uang tenang itu datang dari kontrol, bukan dari pamer. Masalah banyak orang itu bukan kurang gaji, tapi gaya hidup yang naik lebih cepat dari gaji. Disitulah uang selalu habis tanpa terasa. Kebiasaan ketiga, sabar lihat uang nggak dipakai. Nggak semua uang harus diputar. Ada uang yang tugasnya cuma satu, bikin kamu tenang. Kalau 100.000 saja belum bisa kamu relakan, 10 juta juga nggak akan bikin kamu tenang. Tenang itu hasil kebiasaan, bukan hasil saldo. Makanya sebelum mikirin instrumen, bangun dulu kebiasaan. Karena kebiasaan keuangan yang benar adalah investasi pertamamu.
yang paling aman. Sebelum bicara investasi, ada satu hal penting yang sering dilompati banyak orang. Fondasi keuangan. Kalau fondasinya rapuh, mau investasi apapun, rasanya tetap deg-degan. Fondasi keuangan itu sebenarnya simpel. Intinya cuma satu, hidup aman dulu, baru mikirin tumbuh. Karena investasi tanpa rasa aman, cuma bikin stres. Dana darurat itu bukan buat cari untung. Fungsinya satu, melindungi hidup kamu saat kejadian gak terduga datang, tanpa harus panik jual investasi. Target minimal dana darurat adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Bukan buat gaya hidup, tapi supaya kamu punya napas kalau kondisi hidup berubah. Bangun dana darurat nggak perlu instan, pelan-pelan aja, yang penting rutin. Karena konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada niat besar tapi cuma sebentar. Utang konsumtif itu seperti rem tangan. Selama masih ketarik, keuangan kamu susah maju, meskipun penghasilan bertambah. Sebelum investasi, lunasi dulu utang konsumtif. Bukan soal idealisme, tapi soal logika. Tutup bocornya dulu, baru isi embernya. Kalau fondasi sudah beres, mulailah kecil tapi rutin. Nominal kecil nggak masalah, yang penting kamu mulai dan konsisten. Untuk pemula, nggak perlu sok jago. Reksadana pasar uang atau obligasi itu sudah cukup aman buat belajar dan membangun disiplin. Nominal kecil itu latihan mental, melatih sabar, disiplin, dan tenang. Karena mental yang kuat lebih penting daripada saldo besar. Kesalahan pemula yang sering banget terjadi, ngecek investasi tiap hari. Padahal makin sering dicek, makin capek mentalnya. Karena saat emosi naik turun, keputusan jadi impulsif. Sedikit turun panik, lalu jual di waktu yang salah. Kesalahan berikutnya, bandingin hasil kita dengan orang lain. Padahal kondisi hidup, gaji, dan tanggung jawab tiap orang itu beda. Daripada fokus ke hasil, lebih sehat fokus ke proses. Apakah kamu konsisten, disiplin, dan rutin tiap bulan? Yang bikin kaya itu bukan investasinya, tapi kebiasaan yang kamu ulang tiap bulan. Dan kabar baiknya, kebiasaan itu bisa kamu mulai sekarang. Kalau sampai di sini kamu ngerasa capek. Capek mikir soal uang, capek ngerasa hidup kok gini-gini aja. Tenang, perasaan itu wajar. Kalau hari ini kamu baru sadar soal keuangan, itu bukan telat. Justru disitulah titik awal kamu berubah. Karena banyak orang jalan terus bertahun-tahun, tapi nggak pernah sadar. Sibuk kerja, tapi nggak tahu arahnya kemana. Sekarang, coba jawab jujur ke diri sendiri. Lebih capek mana? Nabung sedikit tiap bulan, atau kerja terus sampai tua, tapi hidup tetap cemas? Sadar keuangan itu bukan buat pamer. Bukan buat kelihatan paling jago. Tapi buat satu hal penting. Bertahan, dan hidup lebih tenang. Kalau video ini bikin kamu mikir, share ke orang yang kamu sayang. Karena sadar keuangan itu bukan soal ego, tapi soal saling jaga.